Perkenalkan, saya Diajeng Putri Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang, akan menjelaskan secara singkat tentang perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori sebelum kemerdekaan dan kategori setelah kemerdekaan. Pada zaman kolonial Belanda, pendidikan dan pengajaran dilaksanakan oleh pendeta Kristen dengan kegiatan sebatas menulis, membaca, dan menghitung. Itu pun hanya untuk mendidik calon pegawai dan hanya untuk membantu dalam mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada zaman Napoleon Bonaparte, kekuasaannya pun jatuh dan dibentuklah pemerintah Netherlands pada tahun 1816. Indonesia sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda diadakan peraturan-peraturan pemerintah pokok atau pada saat ini kita bisa menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar yang bisa disingkat sebagai RR 1818. Pada RR tahun 1818 ini disebutkan tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi ternyata tidak pernah dilakukan. Kemudian RR pada tahun 1854 dibuat. Pada pasal 128 yang berisikan gubernur dan jenderal diperbolehkan untuk mendirikan sekolah. Namun, pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara tegas mengenai keharusan dan kebutuhan. Ternyata pada saat itu pula sudah ada beberapa bupati yang mendirikan sekolah-sekolah kabupaten. Namun sekolah-sekolah kabupaten ini hanya untuk pendidikan calon pegawai saja. Pada tahun 1908, muncul pergerakan Budi Utomo yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh pelajar dari Stovia untuk menjadikan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus dari pergerakan Budi Utomo yaitu pada bidang pengajaran, pendidikan, dan juga kebudayaan. Pada tahun 1912, perkembangan pendidikan Indonesia dicanangkan oleh sosok perempuan yaitu Raden Ajeng Kartini yang mendirikan sekolah perempuan yang bernama Sekolah Kartini. Sehingga perempuan pada masa itu dapat merasakan pendidikan dengan adanya Sekolah Kartini. Pada tahun 1920 timbul cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran, sehingga muncullah sekolah berbasis agama seperti Islam yang dapat dilihat dengan munculnya berbagai jenis aliran seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan pondok pesantren. Selain itu juga ada sekolah Kristen dan Katolik yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 1922 didirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantoro berupaya menumbuhkan kesadaran pada siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka guna mendapatkan pendidikan yang layak. Perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan dimulai saat Dewan Senat Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956 memberikan gelar Dr. Honoris Causa pada Ki Hajar Dewantoro. Dalam pidato ini dijelaskan bahwa pendidikan adalah tempat segala benih-benih kebudayaan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Perkembangan pendidikan hingga saat ini, masih saja ada guru yang pilih kasih terhadap peserta didik. Masih ada kurang terbukanya mindset guru terhadap teknologi. Guru juga berpikir bahwa peserta didik tidak mempunyai pengetahuan, sehingga guru hanya terfokus mengajar bukan sesuai kebutuhan peserta didik. Guru hanya mementingkan hasil dibandingkan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan masih konvensional dan berpusat pada guru. Sehingga beberapa ahli pendidikan membuat suatu model-model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik seperti model tematik, model kontekstual, model role-playing stimulation, self-direct learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan
pembelajaran saintifik. Perkembangan pendidikan hingga pada tahun 2020, Menteri Pendidikan Indonesia Anwar Nadiem Makarim melakukan transformasi pendidikan dengan meluncurkan pendidikan kurikulum merdeka yang mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan kurikulum merdeka menerapkan profil Pancasila sehingga membutuhkan guru profesional yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kurikulum merdeka menganut asas Ingarso Suntulodo yang memiliki arti menjadi pemimpin harus mampu memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karso yang memiliki arti seseorang di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat, dan Tuturi Handayani yang artinya seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sekian penjelasan saya tentang perjalanan pendidikan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.